Salam waras, para penonton YouTube yang ceria, yang sehat, yang akalnya waras, yang gemesin semua. Kali ini saya Habib Blangkon kedatangan seorang tamu yang menurut saya sangat istimewa. Jauh-jauh datang dari Kalimantan, bergabung di studio Kanal 3 dan menyempatkan diri untuk memberikan sedikit nasihat, pandangan, gambaran, atau mungkin ide-ide yang bisa kita obrolin bersama. Saya perkenalkan, namanya Habib Yahya Al-Idrus. Beliau adalah seorang pengasong khilafah. Iya, nah aja nggak mungkin, Bib. Kita seorang langsung khilafah, Bib. Hati kita itu NKRI, Bib. Seorang mantan teroris. Oh iya, nggak mungkin, Bib. Kalau gini nggak enak kita orang dianggap khilafah dan teroris. Jiwa kami itu NKRI, nggak mungkin hati kami dipisah oleh NKRI dan Pancasila, Bib. Ya, beliau adalah aslinya seorang penasihat dan pembina Banser NU di Kalimantan Selatan, yang juga banyak memiliki kegiatan membina generasi muda di wilayah Jawa Tengah, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, dan sekitarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Selamat Habib. bergabung, Habib Yahya. Bib, ini kan tantangan terbesar bangsa Indonesia ini sekarang adalah disintegrasi, perpecahan. Muncul di tengah-tengah kita paham-paham ideologi baru yang berusaha menggantikan Pancasila, dan uniknya ideologi itu berbungkus agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Agama yang suci ini dipermainkan, dipelintir untuk membius atau mengalihkan pemahaman terutama generasi muda. Mungkin bagaimana tanggapan antum? Yang jelas, maaf, bahwa NKRI di sudut pandang kami sangatlah mahal harganya. Kita harus berterima kasih para berjuang leluhur kita yang rela jiwanya dikorbankan demi tanah Indonesia ini yang kita cintai. Gak mungkin NKRI ini rendah di mata orang, gak mungkin. Yang jelas NKRI itu bentuk dari harga yang mahal, harga yang final, harga yang bahasa mati itu sudah ada tawar menawar. Kalau kita sebagai NKRI otomatis tidak ada menawar menawar. Kalau pemahamannya orang NKRI sebagai pandangannya hanya sekedar NKRI, ya otomatis mereka akan masuk di kalangan khilafah dan teroris otomatis. Karena pandangannya mereka di NKRI itu rendah. Makanya untuk bangsa itu ada nilainya NKRI gitu loh. Tapi untuk para pecinta NKRI yang harga mati, saya yakin di benaknya nggak ada teroris, di benaknya didadakan khilafah otomatis. Karena NKRI itu segala-galanya di bangsa ini, Indonesia yang kita cintai. Gitu, Bib. Ya, mungkin selama antum membina banyak generasi muda di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, berhadapan dengan, ya boleh dibilang kan Banser itu kan garda juga buat bangsa ini. Iya, pasti itu, ya. Pasti. Jadi sejauh ini tantangannya apa sih? Terutama tantangan menghadapi ideologi baru ini. Yang jelas tantangan bagi kami menghadapi dengan kebodohan. Otomatis dengan kebodohannya, dengan kepentingannya. Tapi bagi orang yang cerdas, bagi orang menilai bangsa ini, Indonesia yang punya Pancasila, tidak akan mungkin kita gadekan negara ini demi kepentingan dan kebodohan itu. Berarti maksud antum itu di balik semua ini akar permasalahannya adalah
kepentingan dan kebodohannya. Orang yang cerdas tidak akan, Bib. Berarti tantangan ini sebenarnya sering dijumpai di dalam apa ya, kegiatan-kegiatan antum, kegiatan-kegiatan yang selama ini antum Hadapin. hadapi ya. Ya pernah waktu kejadian bendera khilafah dibakar waktu di Bogor atau Depok waktu itu hampir. Tapi alhamdulillah Hampir apa tuh? Hampir terjadi gesekan hampir gesekan waktu itu di Kalimantan Selatan waktu itu. Tapi dengan izin Allah kami sebagai garda terdepan Bangsal dengan Ansor dengan NU, alhamdulillah tidak sampai gesekan. Tidak sampai ada pertikaian. Enggak ada. Kalau seandainya apa namanya ada ya kita bicara seandainya ya, ada sampai yang misalnya melawan, memberikan perlawanan, bagaimana, Bu? Ya kita lawan, kita negara hukum. Kita yang jelas NU itu tidak diajarkan anarkis. Kami sebagai orang garda terdepan tidak berarti kita sewenang-wenang menghajar orang. Yang jelas kita beri pemahaman cara kasih sayang. Karena NU itu diajarkan kasih sayang. Tidak asal anarkis. Lebih persuasif lebih dahulu ya. Nah, betul itu, Bib. Nah, apa ya? Mungkin kalau kita kembali lagi kepada pemahaman kita tentang ideologi Pancasila. Kan ideologi Pancasila ini kan apa namanya? Berusaha dijungkir balikan, diadu, diperhadapkan dengan Islam. Artinya nilai dari ideologi Pancasila ini kan seakan-akan dibenturkan dengan Islam. Orang yang tidak paham seakan-akan pasti akan memilih Islam dibandingkan Pancasila. Padahal di balik Pancasila ini kan ada nilai-nilai Islam dan banyak belum diketahui oleh generasi muda. Gimana, Bib? Yang jelas kalau kembali dari Pancasila sudah benar dan tepat. Yang jelas dengan adanya Pancasila, bangsa Indonesia akan tertata dengan baik. Karena di situ ada aturannya di Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Itu semuanya membawa syariat, membawa dalam aturan-aturan Islam, tidak keluar dari aturan Islam. Nggak mungkin orang bikin Pancasila sebagai Mbah Hasyim Asy'ari, sebagai para habaib, termasuk Sultan Hamid Al-Ghazali. Tidak mungkin ulama-ulama dari habaib-habaib yang dulu. Kalau ini menjadikan melenceng dari aturan syariat, nggak mungkin terwujud di Indonesia. Pancasila itu nggak mungkin ada kalau seandainya asal-usulnya sudah bertentangan dengan syariat. Pasti. Yang jadi masalah sekarang ini, generasi muda terutama seperti bingung atau tidak bisa memahami bahwa ideologi Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Untuk menghadapi hal seperti ini, cara apa yang dilakukan? Caranya kita mengadakan dialog, seminar, pelatihan, bakti sosial. Bahkan di dalam pengajian-pengajian, kita berusaha menyampaikan bahwa ideologi Pancasila adalah hasil buah pikir para ulama. Ini apa ya, pesan khusus nih yang kita pengen dengar dari Habib. Apa yang kira-kira ingin dipesankan bagi generasi muda, terutama generasi muda dari kalangan umat Islam, untuk bisa lebih memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tanpa butuh ideologi lain seperti khilafah. Apa pesan antum? Ya, yang jelas tanamkan hubbu, cinta. Karena dalam sesuatu, apalagi bicara tentang Pancasila, tentang NKRI, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita harus cinta. Ketika di situ ada kecintaan dengan tanah air, kecintaan dengan Pancasila, dan insya Allah
generasi muda ke depan tidak akan goyah. Karena ada kecintaan itu, Bib. Jadi yang jadi masalah itu yang titik beratnya adalah Tanpa cinta. dengan kecintaan ya. Iya. Kalau tanpa cinta hancur, Bib. Tapi kalau ada kecintaan dengan NKRI, dengan Pancasila, insya Allah orang tidak akan menggoyangkan negara kita. Oke, terima kasih atas kesempatan yang singkat ini, Habib Yahya Ali Idrus. Ya. Yang semata-mata kita ingin berdialog guna didengar. Insya Supaya Allah, insya didengar Allah. oleh generasi muda, oleh kalangan Insya umum, oleh Allah. publik, Insya Allah. bahwa dari kalangan habaib sendiri concern, peduli Amin. terhadap Insya Allah. menjaga NKRI Insya Allah. dan melestarikan ideologi Pancasila. Para penonton YouTube yang ceria, yang sehat-sehat, yang gemesin semua, itulah dialog singkat dengan Habib Yahya Ali Idrus. Semoga dialog ini bisa kita ambil manfaatnya dan menularkan rasa cinta tanah air yang begitu mendalam, terutama bagi generasi muda yang sekarang mereka ini menjadi sasaran empuk atas munculnya semacam pemahaman-pemahaman yang merusak apa-apa yang telah kita miliki, yang diwarisi oleh para pejuang bangsa, leluhur kita, para ulama-ulama sebelumnya, tokoh-tokoh nasional kita, para founding father, yaitu ideologi Pancasila. NKRI harga mati! Siap. Salam waras. Oke. Bersama saya Habib Blangkon.